Amerika Serikat dan sekutunya makin gencar membatasi kemampuan China untuk mengimpor teknologi kunci, terutama semikonduktor canggih dan mesin produksinya. Baru saja, Jepang memberlakukan kontrol terhadap 23 jenis teknologi chip yang dapat diekspor perusahaan domestik ke negara-negara tertentu termasuk China. Langkah Jepang ini akan memperkuat blokade terhadap China yang didalangi Amerika Serikat untuk menggagalkan upaya negara tirai bambu membangun industri teknologi dalam negeri untuk menyokong ambisi ekonomi dan politik mereka. Mengapa Amerika Serikat menghalangi China membeli teknologi chip? Pemerintahan Presiden Joe Biden gencar meluncurkan strategi terkait chip untuk membatasi penguasaan teknologi oleh China. Amerika Serikat dan sekutunya pun mulai membatasi ekspor chip dan peralatan pembuatnya ke China. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk memastikan negaranya memiliki keunggulan teknologi sebesar mungkin. Di mana posisi negara-negara sekutu Amerika Serikat? Bersekutu dengan Belanda dan Jepang sangat penting bagi Amerika Serikat, mengingat produsen utama peralatan pembuatan chip berasal dari ketiga negara tersebut, yaitu Applied Materials di Amerika Serikat, ASML Holding NV dari Belanda, dan Tokyo Electron Ltd dari Jepang. Bagaimana reaksi perusahaan-perusahaan itu? Para produsen peralatan semikonduktor dan chip menolak kebijakan pembatasan China tersebut yang merupakan pasar terbesar mereka. Selama pertemuan di Washington pada bulan Juli, Pat Gelsinger dari Intel, Jensen Huang dari Nvidia, dan Cristiano Amon dari Qualcomm Inc. memperingatkan bahwa kontrol ekspor itu justru berisiko merugikan keunggulan Amerika Serikat di industri ini. Pembatasan tersebut justru dapat memaksa China untuk mempercepat investasi dalam pengembangan industri semikonduktor di negara itu. Lagi pula pembatasan yang sudah dilakukan tampaknya gagal memperlambat pengembangan AI China. Mengapa chip sangat penting? Semikonduktor diperlukan untuk memproses data sebagai sumber kehidupan ekonomi global. Chip generasi terbaru memungkinkan penerapan teknologi seperti realitas virtual dan deep learning, platform AI seperti ChatGPT, dan transfer data yang lebih cepat melalui jaringan nirkabel generasi kelima. Chip memori yang menyimpan data jenisnya relatif sederhana dan diperdagangkan seperti komoditas, sementara chip logic yang menjalankan program dan bertindak sebagai otak perangkat bentuknya lebih kompleks dan mahal. Amerika Serikat khawatir bahwa China mungkin dapat menggunakan semikonduktor canggih untuk mengembangkan kemampuan militer, termasuk teknologi mata-mata dan penyensoran di dalam negeri. Di mana chip dibuat sekarang? Produksi semikonduktor tercanggih hanya terkonsentrasi di dua tempat, yaitu Taiwan dan Korea Selatan, yang produksinya mencakup sekitar 3/4 dari kapasitas kontrak pembuatan chip dunia. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di Washington dan sekitarnya karena Taiwan adalah wilayah bersengketa, sebagai sebuah pulau dengan pemerintahan sendiri yang diklaim sebagai milik China. Pemerintah Amerika Serikat dan Eropa hingga Jepang menghabiskan puluhan miliar dolar untuk mengamankan pasokan chip di masa depan dengan mengembangkan pabrik mereka sendiri. Namun upaya tersebut terbukti rumit. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC mengatakan akan menunda produksi di fasilitasnya yang baru di Arizona sampai 2025 akibat kekurangan pekerja terampil. Kenapa Taiwan bisa sukses? Taiwan menjadi pemain dominan dalam pembuatan chip outsourcing karena keputusan pemerintah pada tahun 1970-an untuk menggenjot industri elektronik. TSMC hampir jadi satu-satunya yang menciptakan bisnis pembuatan chip. Pelanggan besar seperti Apple Inc. memberikan TSMC volume besar untuk membangun keahlian terdepan di industri itu, akibatnya sekarang dunia bergantung padanya. Pada 2022, pendapatan perusahaan tersebut mengungguli Intel.
Akankah pembatasan yang diterapkan pemerintahan Biden ini berhasil? Sejauh ini belum ada indikasi berhasil atau tidaknya. Beijing sudah lama menginvestasikan lebih banyak uang dibandingkan negara manapun sepanjang sejarah industri semikonduktor domestiknya. Perusahaan-perusahaan lokal tidak hanya berusaha membangun alternatif domestik untuk produsen chip memori dan logika terkemuka, namun juga mencoba mengembangkan mesin dan perangkat lunak pembuat chip mereka sendiri untuk desain dan pemrosesan grafis. Di sisi lain, upaya Amerika Serikat untuk membangun industri chip yang lebih kuat dan beragam secara geografis cenderung kontroversial di negara mereka sendiri. Ini karena beberapa politisi Washington mencela langkah tersebut.